I Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 2 bagian yang kelima. Pada bagian keempat yang lalu, dalam pertempuran itu Tohpati berhasil melukai Sidanti yang kemudian pada saat yang sangat mengkhawatirkan sempat ditolong oleh Ki Widura. Bagaimana cerita selanjutnya? Selamat mengikuti. Maka ketika ia melihat Widura telah siap untuk melawan Tohpati itu, Sidanti menjadi agak tenang. Sebab dengan demikian maut telah berkisar dari dirinya. Meskipun demikian, Sidanti masih mencari sasaran untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan senjatanya di tangan kiri anak muda itu kemudian melawan siapa saja yang berani datang mendekatinya. Walaupun telah terluka, namun Sidanti itu masih tetap berbahaya bagi lawan-lawannya. Tohpati yang kehilangan korbannya, menggeram penuh kemarahan. Katanya, Paman Widura, kau telah menggagalkan usahaku membunuh murid pengkhianat itu. Karena itu, kau memberi kesempatan, atau kau sendiri yang terbunuh, angger macan kepatihan, sahut Widura, adalah sudah sewajarnya bahwa sekali kita berhasil mengorbankan lawan kita, namun kali yang lain kita kehilangan kemungkinan itu. Kini kau kehilangan Sidanti, namun kau menemukan aku di sini. Nah, jangan cari yang tidak ada. Bagus, teriak Tohpati. Memang sejak semula aku ingin bertemu dengan Paman Widura. Dan kini Paman telah datang menyambut aku. Widura tidak menjawab. Tetapi ia sadar bahwa ia harus berjuang sekuat kemampuan yang ada padanya. Sebab Tohpati adalah seorang anak muda yang sakti. Meskipun demikian, Widura kini sedang mengemban kewajibannya sebagai seorang prajurit. Karena itu ia harus melawan, betapapun sakti musuhnya itu. Dalam pertempuran itu, Widura kini dapat menghadapi lawannya dengan tenang, setelah ia yakin bahwa laskarnya berada dalam keadaan yang lebih baik dari laskar Tohpati. Sedikit demi sedikit laskar Widura itu dapat mendesak lawannya, sehingga keadaan itu, mau tak mau pasti mempengaruhi jiwa Tohpati sendiri. Widura dan Tohpati itu segera terlibat dalam pertempuran yang seru. Tampaklah tenaga Tohpati yang kuat seperti raksasa itu melampaui tenaga Widura. Namun Widura adalah prajurit yang berpengalaman. Telah berpuluh bahkan beratus kali dihadapinya lawan-lawan yang tangguh. Namun untuk kesekian kalinya ia masih tetap hidup. Karena itu maka walaupun Tohpati adalah seorang yang sakti, namun Widura pun memiliki beberapa kesaktian pula. Sehingga dengan demikian pertempuran itu menjadi semakin seru. Tongkat baja putih Tohpati berputar melingkar-lingkar dan bayangan warna putih seakan-akan menyelubungi dirinya. Bergulung-gulung seperti ombak yang dahsyat siap untuk menelan korbannya. Namun pedang Widura pun memiliki kekhususannya sendiri. Pedang Widura bukanlah pedang yang dapat dibanggakan ketajamannya. Tetapi pedang itu dapat dipakainya untuk menghantam patah besi gligen. Namun setiap sentuhan pada ujung pedang itu, maka pastilah kulit lawannya akan berlubang. Meskipun pedang itu tidak tajam di punggungnya, tetapi ujungnya runcing melampaui ujung jarum. Di sudut-sudut pertempuran yang lain, semakin lama semakin nyata bahwa Laskar Pajang semakin berada dalam keadaan yang lebih baik. Berkali-kali mereka berhasil mendesak lawannya dan berkali-kali pula Laskar Tohpati terpaksa menarik diri surut. Bahkan Laskar Tohpati yang bertempur di tengah-tengah sawah itu pun kemudian semakin bergeser mendekati induk pasukannya. Mereka kemudian menjadi ngeri melihat anak-anak muda Sangkal Putung bertempur seperti orang-orang kerasukan setan. Sedang di antara mereka terdapat pula orang-orang yang memiliki pengetahuan tempur setidak-tidaknya menyamai Laskar Jipang itu. Gabungan antara tekad yang menyala-nyala dan otak yang berpengalaman, menjadikan rombongan anak-anak muda Sangkal Putung itu benar-benar mengerikan. Namun keadaan Widura tidak sebaik keadaan pasukannya. Seperti juga Sidanti, akhirnya Widura terpaksa mengakui bahwa macan kepatihan itu benar-benar perkasa di atas segala orang yang pernah dilawannya. Tetapi Widura tak dapat mengingkari kewajibannya. Ia adalah orang yang terakhir yang harus menahan arus kemarahan Tohpati, apapun yang akan terjadi pada dirinya. Karena itu, sadar akan tugasnya, maka Widura pun segera mengerahkan segala kesaktiannya. Menurut perhitungannya, maka apabila ia berhasil memperpanjang waktu perlawanannya, maka laskarnya pasti sudah benar-benar dapat menguasai Laskar Jipang. Sehingga dengan demikian maka keadaan itu akan segera mempengaruhi macan kepatihan. Ternyata perhitungan Widura yang berpengalaman itu pun terjadi.
Setiap kali Tohpati dipengaruhi oleh pekik kesakitan dan kadang-kadang sebuah teriakan maut dari anak buahnya. Sedikit demi sedikit, satu demi satu anak buahnya pun rontoklah. Betapa sakit hati macan yang ganas itu ketika disadarinya bahwa keadaan laskarnya benar-benar tidak menyenangkan. Tetapi karena itulah maka kemarahannya menjadi semakin memuncak. Widura itu harus segera dibinasakan. Kemudian ia harus membunuh Sidanti pula. Apabila kedua-duanya telah terbunuh, maka ia akan dapat membantu laskarnya memusnahkan orang-orang Pajang yang dibencinya itu. Lebih daripada itu, maka anak-anak muda Sangkal Putung bukanlah lawan yang perlu diperhitungkan. Karena itulah maka Tohpati itu pun segera mengamuk sejadi-jadinya. Tetapi betapapun juga, Tohpati tak dapat membutakan matanya serta menulikan telinganya atas peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang terjadi di antara laskarnya. Ia tahu benar bahwa Widura kini hanya tinggal bertahan memperpanjang waktu. Dan ia pun telah berusaha melawan waktu itu, sehingga pekerjaannya harus segera selesai. Tetapi setiap kali ia mendengar, dan setiap kali ia melihat seorang dari anak buahnya terbanting di tanah dengan darah menyembur dari lukanya, maka hatinya berdesir pula. Sebagai seorang pemimpin yang baik, maka Tohpati tidak akan mengorbankan terlalu banyak anak buahnya untuk hasil yang belum pasti. Dalam waktu yang pendek macan yang cerdik itu membuat perhitungan untung rugi dari pertempuran itu. Apabila ia berhasil membunuh Widura dan Sidanti, maka apakah jumlah laskarnya masih cukup banyak untuk melawan arus laskar Widura yang tangguh itu? Apakah orang-orang yang cekatan seperti Hudaya, Citragati dan beberapa orang lain lagi tidak segera mengambil alih pimpinan dan melawannya dalam sebuah kelompok yang besar bersama-sama? Akhirnya Tohpati tidak dapat mempertahankan tujuan penyerangannya kali ini. Ia harus melihat kenyataan itu. Karena itu, tiba-tiba Tohpati mengambil suatu keputusan untuk menarik diri. Namun setidak-tidaknya ia harus dapat mencegah Widura dan anak buahnya mengambil keuntungan dari keadaan terakhir itu. Maka sekali lagi dengan segenap kemampuan yang ada, Tohpati melibat Widura dalam lingkaran bayangan putih. Bayangan putih itu benar-benar seperti asap yang mengerikan. Asap yang mengandung di dalamnya nafas maut. Widura pun berusaha melawan dengan kemampuan terakhirnya. Tetapi semakin terasa asap putih itu semakin membingungkannya. Ujung tongkat baja putih yang berwarna kuning itu semakin lama terasa semakin dekat dari tubuhnya. Tetapi Widura adalah orang yang tabah. Karena itu ia masih tetap tenang apapun yang terjadi. Pada saat-saat terakhir, maka Tohpati itu pun terkejut ketika dilihatnya seseorang mendekatinya. Sebuah pedang terayun dengan derasnya, memotong sinar putih yang bergulung-gulung di sekitarnya. Betapa heran hati macan kepatihan itu. Tetapi ia tidak memperhatikannya terlalu banyak. Ayunan tongkatnya itu diperkuat untuk menghantam pedang yang mencoba melawannya. Maka terjadilah sebuah benturan yang sengit. Pedang itu terpental beberapa langkah dari titik benturan dan terlepas dari genggaman. Namun macan kepatihan itu pun terkejut bukan kepalang. Terasa bahwa tangan yang menggerakkan pedang itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ketika ia menatap penyerangnya, maka Tohpati melihat seorang anak muda yang gemuk. Dengan gugupnya anak itu mencoba mengambil pedangnya yang bertangkai gading. Namun tangan itu terasa terlalu nyeri. Dengan demikian, maka ia hanya dapat melihat dengan penuh kecemasan ketika macan kepatihan itu sekali lagi memutar tongkatnya dan menyerangnya. Ketika Widura melihat anak muda itu, hatinya berdesir. Dengan serta-merta ia berteriak, "Swandaru, jangan gila, pergilah." Tetapi Swandaru yang sedang mengagumi kekuatan tangan Tohpati itu tidak beranjak dari tempatnya. Untunglah bahwa Widura dapat bertindak cepat. Dengan garangnya ia meloncat maju dan menyerang Tohpati dengan ujung pedangnya. Tohpati terpaksa melawan pedang yang terjulur langsung ke dadanya, sehingga ia menarik serangannya atas Swandaru. Sesaat kemudian kembali Tohpati berusaha sekuat-kuat tenaganya untuk membinasakan Widura. Swandaru kini melihat pertempuran itu dengan mulut ternganga. Ternyata bahwa kekuatan saja, betapapun besarnya, tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai rangkapan ilmu yang lain, ilmu gerak, ilmu ketangkasan dan ilmu menggerakkan senjata. Lebih dari itu adalah ilmu pemusatan pikiran dan kekuatan pada titik-titik tertentu. Tetapi ia tidak tahu bahwa di samping ilmu-ilmu itu, maka Tohpati maupun Widura telah mempergunakan ilmu yang dapat mengungkat kekuatan-kekuatan yang tersembunyi di dalam tubuh mereka masing-masing.
Karena itu, meskipun Swandaru mempunyai kekuatan yang luar biasa, namun pada saat ia membenturkan pedangnya untuk melawan tongkat putih Tohpati yang sedang berputar itu, maka tenaganya itu seakan-akan tidak berarti. Lalu bagaimanakah kira-kira kekuatan Tohpati, seandainya orang itu dengan sengaja memukulkan tongkatnya dengan kekuatan sepenuhnya? Tetapi bagaimanapun juga, perbuatan Swandaru itu telah memperpanjang waktu perlawanan Widura. Dengan demikian, korban di kedua belah pihak pun semakin bertambah-tambah. Apalagi di pihak Laskar Tohpati. Karena itu maka Tohpati pun segera mengambil keputusan untuk menyelamatkan orang-orangnya. Ia sama sekali tidak melihat keuntungan apapun apabila ia memperpanjang perlawanannya. Rencana yang disusunnya benar-benar telah hancur berantakan. Maka yang kemudian dilakukan oleh macan kepatihan itu adalah meloncat surut, melepaskan diri dari ikatan pertempuran dengan Widura. Dengan nyaringnya ia berteriak, "Tinggalkan pertempuran." Segera, Laskar Jipang itu pun adalah laskar yang terlatih. Mereka pun tahu benar bagaimana mereka harus meninggalkan pertempuran. Beberapa orang pemimpin kelompok segera tampil ke depan melindungi anak buah mereka yang berloncatan mundur. Tohpati itu pun kemudian meloncat kian kemari, seperti burung elang yang berterbangan menyambar-nyambar. Dengan tangkasnya ia memotong laskar Pajang yang berusaha mengejar anak buahnya yang melarikan diri. Dari antara laskar Jipang itu kemudian tampillah orang-orang yang bersenjata jarak jauh. Bandil, pasir dan panah. Ternyata mereka telah benar-benar bersiap menghadapi setiap kemungkinan, sampai pada kemungkinan mengundurkan diri. Usaha Widura untuk mengikat kembali Tohpati dalam suatu titik perkelahian tidak berhasil. Setiap kali macan kepatihan itu selalu menghindar dan dengan tongkatnya ia terus-menerus berusaha menyelamatkan anak buahnya sejauh mungkin. Laskar Widura sudah pasti tidak akan membiarkan lawan-lawan mereka menyelamatkan diri. Dengan gairah mereka mendesak terus. Namun Laskar Tohpati itu pun tidak berlari bercerai-berai. Mereka mundur dengan teratur. Perlawanan mereka sama sekali tidak berkurang. Sehingga dengan demikian, pertempuran itu berlangsung terus, sambil bergeser dari satu garis ke garis berikutnya. Sekali lagi Widura menggeleng-gelengkan kepala. Tohpati adalah suatu contoh dari seorang pemimpin yang baik. Kenapa anak muda itu masih belum menyadari keadaan, gumamnya? Apabila demikian, Pajang akan segera berkembang dan sentausa. Laskar Tohpati itu pun kemudian mencapai sebuah desa di belakang garis perlawanan mereka. Demikian mereka melampaui pagar yang pertama. Demikian mereka pecah berpencaran di antara pohon-pohon yang tumbuh di sana-sini. Di antara pohon-pohon liar di halaman yang kurang terpelihara dan di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Sehingga Laskar Widura itu pun segera menemui kesulitan untuk mengejar mereka terus. Mereka harus berhati-hati dan mencurigai setiap pohon-pohon besar yang berada di sekitar mereka. Pohon itu akan dapat menjadi tempat-tempat persembunyian dan apabila mereka kurang waspada, maka maut akan menerkam mereka. Dengan demikian, maka kedua bagian laskar itu bertempur dari satu pohon ke pohon lain, dari satu rumpun ke rumpun yang lain. Namun keadaan Laskar Tohpati menjadi bertambah baik. Mereka menyerang dan kemudian menghilang. Sedang Laskar Widura yang mengejarnya, kadang-kadang terpaksa melingkar menghindari kemungkinan-kemungkinan serangan tiba-tiba dari balik-balik gerumbul. Widura segera melihat keadaan itu. Karena itu, maka alangkah berbahayanya apabila pengejaran itu dilakukan terus. Mungkin mereka akan dapat mencapai tepi desa yang lain, dan memaksa kedua laskar itu bertempur kembali di tempat yang terbuka, namun korban akan menjadi sangat besar. Karena itu segera Widura berteriak memerintah, hentikan pengejaran. Dan perintahnya itu kemudian beruntun diulangi oleh setiap pimpinan kelompok laskarnya. Demikianlah maka Laskar Widura itu berhenti. Segera mereka menarik diri dan berkumpul kembali di luar desa itu. Ketika mereka menengadahkan kepala mereka melihat bahwa matahari telah berada di atas kepala mereka. Widura pun kemudian mendengarkan laporan dari setiap pemimpin kelompoknya. Siapakah yang cedera di antara mereka, yang terluka dan yang terpaksa gugur dalam mengemban tugas mereka. Hari itu adalah hari berkabung bagi Sangkal Putung. Tugas Laskar Widura kemudian, beserta orang-orang Sangkal Putung adalah memelihara mereka yang terluka, kawan maupun lawan. Sebab bagi perawatan peri kemanusiaan, tak ada batas di antara kawan dan lawan. Apalagi di antara mereka, Laskar Widura dan Laskar Tohpati,
Beberapa orang dari mereka adalah kawan-kawan yang pernah berjuang bersama-sama untuk menegakkan Demak di zaman-zaman sebelumnya. Namun kini, mereka terpaksa bertemu dalam sebuah permainan senjata yang berbahaya. Ketika iring-iringan laskar itu memasuki Sangkal Putung, tampaklah desa itu menjadi sepi. Ternyata perempuan dan kanak-kanak telah berkumpul di Kademangan. Sedang beberapa laki-laki yang meskipun sudah melampaui umur mudanya, tampak berjaga-jaga di halaman dengan senjata apa saja di tangan mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa iringan Laskar Widura dan anak-anak muda mereka datang, segera mereka membuka regol yang mereka kancing dengan palang kayu. Beberapa orang laki-laki dengan tergesa-gesa pergi menyongsong mereka dan membantu mereka menolong kawan-kawan yang terluka. "Adakah Sangkal Putung baik-baik?" bertanya Widura kepada salah seorang dari mereka. "Baik Tuan," jawab yang ditanya. "Tak ada laskar mereka yang merembes kemari." "Bagus," sahut Widura. "Siapakah yang berada di Kademangan?" "Setiap laki-laki yang tak ikut maju menyongsong lawan," jawab orang itu dengan bangga. "Sebagian di Kademangan dan sebagian di lumbung desa." "Bagus," berkata Widura sambil mengangguk-angguk. "Setiap laki-laki di Sangkal Putung akan menjadi pahlawan." Orang itu tersenyum-senyum. Lalu ia bertanya pula, "Bagaimanakah dengan Laskar Macan Kepatihan?" Demikianlah cerita bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share, dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.